Nah, kalau sudah semuanya dari interval 10 sampai 22 dan kemudian sampai yang terakhir interval 88 sampai 100 frekuensinya, jadi sampai bawah kita hitung ya, kita hitung seperti tadi, maka dapat kita ini kita copy saja ke bawah. Nah, di sini kita paste. Nah, jadi untuk distribusi frekuensi menggunakan Excel yaitu seperti ini. Ini mungkin bisa dibuat kita bikin tabelnya gitu, buat garisnya itu bisa. Dan tabelkan borders. Nah, jadi untuk distribusi frekuensi menggunakan Excel kita dengan cara seperti ini. Kenapa kita menggunakan Excel terlebih dahulu? Karena nanti di SPSS kita juga kalau untuk membuat tabel distribusi frekuensi di SPSS kita membutuhkan nilai max, nilai minimum, range, nilai K-nya. Jadi kita harus menggunakan Excel terlebih dahulu agar di SPSS lebih mudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke SPSS. Jadi dibuka SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya. Kita ulang lagi ya. Kita ada data yang baru. Nah, untuk data view-nya, jadi tadi kan kita sudah punya data ya di Excel. Kita agar lebih cepat bisa di copy saja, kita blok. Kemudian kita copy paste di SPSS-nya. Copy. Bisa langsung di sini kita paste. Kita buat variable view-nya terlebih dahulu saja ya. Berarti misalkan curah hujan ya, curah hujan, kemudian desimalnya kita nolkan karena dia curah hujan adalah scale, maka nggak usah yang lainnya diabaikan, ini ya scale ya. Data view, kemudian kita paste. Nah, kalau sudah dikopas ke dalam SPSS, datanya sudah ada, kemudian kita klik transform, kemudian ini kita pilih record into different variable, kemudian kita masukkan curah hujan ini ke dalam kotak ini. Nah, untuk namanya ini misal curah hujan juga atau CH, interval CH, misalkan interval CH, interval curah hujan, labelnya kembali menjadi CH misal. Lalu setelah itu kita pilih old and new value, lalu kita klik ini range. Nah, tadi kita di Excel kita sudah punya itu atau interval. Yang pertama itu adalah dari interval 10 sampai 22. Jadi range-nya awal dari 10 sampai 22 itu untuk kelas yang pertama. Kita klik add. Kemudian range yang kedua yaitu 23 sampai 35. 23 sampai 35. Itu untuk kelas kedua. Jadi dilanjutkan sampai ada 7 kelas. Yang ketiga yaitu 36 sampai 48. 36 sampai 48. Berarti kelas ketiga. Kita klik add sampai 7 kelas. Nah, setelah semua kelasnya sudah dimasukkan ke dalam sini, kita klik continue. Jadi jangan lupa ya, dari interval 1 dari kelas ke-1 sampai kelas ke-7 itu dimasukkan semuanya sesuai dengan tadi yang di Excel. Kemudian klik continue. Kemudian klik change. Setelah klik change, kemudian klik OK. Oke, nah kalau sudah, ini diabaikan saja ya, inilah output yang tadi saya coba. Kita balik lagi ke datanya lagi ke sini. Nah, di sini akan muncul secara otomatis di data view ini adalah interval CH. Jadi yang tadi telah kita buat sudah ada di
masuk dalam data view. Dari sini dapat kita lihat bahwa curah hujan curah hujan 23 ini masuk ke interval yang kedua. Kemudian untuk curah hujan 80 itu masuk ke dalam kelas ke-6. Nah, agar kita lebih rapih, kita desimalnya kita nolkan saja. Kemudian kita isi value di sini. Jadi yang seperti tadi, untuk interval pertama itu adalah dari 10 sampai 22. Kita add, kemudian 2 itu 23 sampai 35, 34 ya. Kita add, dan sampai 7 kelas tadi ya, dimasukkan lagi. Nah, jadi kalau sudah semuanya, jadi seperti tadi, karena ada 7 kelas, maka kita isi value labelnya yaitu seperti ini juga, 1 sampai 7 juga. Lalu kita klik OK, kemudian balik lagi ke data view, maka ini akan lebih rapi. Nah, untuk membuat distribusi frekuensi di SPSS ini, kita ke Analyze, kemudian pilih deskripsi statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, setelah itu kita masukkan data atau variabel yang ini ya, yang CH interval underscore CH. Jadi bukan yang curah hujan. Jadi kita pilihnya adalah CH yang nominal atau data yang nominal kita masukkan. Kemudian di checklist display frekuensi tabelnya. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa tabel distribusi frekuensinya itu adalah seperti ini. Jadi 10 sampai 22 itu ada 3, 23 sampai 35 ada 4. Ini nilai kumulatif persennya. Jadi nilai kumulatif persennya ada seperti ini. Kemudian materi selanjutnya yaitu kita lihat modul dulu. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat di sini kita akan menampilkan histogram dan poligon. Nah, untuk menampilkan histogram dan poligon yaitu kita kembali lagi, kita klik ke graph, kemudian pilih legacy dialog, kemudian kita pilih bar. Kita pilih, bentar saya lupa. Kita pilih bar ya, benar. Kita pilih bar. Jadi kita ke graph, lalu pilih legacy dialog, kemudian pilih bar. Kita pilih yang simple, kemudian pilih summarize for group of case, kemudian define. Nah, kemudian kita masukkan yang kategori axisnya itu yang ini, yang CH interval underscore CH. Dia masukkan, kemudian bisa kita menamai histogram ini, yaitu misalkan namanya adalah histogram curah hujan. Kemudian klik continue. Setelah itu kita pilih OK. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Histogramnya adalah seperti ini ya. Nah, untuk menunjukkan poligonnya, yaitu kita klik dalam histogramnya, dalam grafiknya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih ini, add interpolation line. Nah, kita pilih nih, straight. Kita pilih straight. Kalau sudah, langsung di close saja ya. Jadi seperti ini nih. Poligonnya adalah seperti ini. Dan close. Dia di close juga, nanti akan berubah seperti dengan sendirinya. Jadi untuk membuat histogram dan poligon, itu kita pilih graph, kemudian legacy dialog, pilih bar. Kemudian pilih yang simple, kemudian yang ini, define, dan dimasukkan yang CH interval underscore CH-nya ke kategori axis. Kemudian untuk menamainya adalah dengan cara title di sini, lalu dinamai saja histogramnya, kemudian continue ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu materi, kita harus menampilkan tentang kita akan membuat diagram pie. Untuk diagram pie-nya yaitu untuk data kualitatif. Sebenarnya diagram pie itu untuk data kualitatif, tapi karena tidak apa-apa, dia pakai data apa saja bisa.